Surati. Selamat pagi, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Ibu. Kemarin kita sempat bincang-bincang mengenai ini. Hari ini sebelum masuk di kelas kita bincang-bincang dulu apa yang akan Ibu lakukan nantinya di kelas ya. Ibu, tujuan pembelajarannya nanti apa, Bu? Tujuan pembelajaran saya nanti itu mengidentifikasi pengertian, ciri-ciri, dan fungsi teks cerita inspiratif. Ya, jadi mengidentifikasi pengertian, fungsi, ciri-ciri teks cerita inspiratif ya, Bu ya. Iya. Nah, area pengembangan yang Ibu ingin capai itu apa ya? Saya ingin mengembangkan peserta didik dan lebih bersemangat dalam pembelajaran dan diadakannya teks awal melalui aplikasi Quizzes. Oh, jadi Ibu ingin mengembangkan semangat siswa. Iya. Kemudian melalui aplikasi. Oh, senang ya, Bu, kalau menggunakan aplikasi Quizzes itu siswa. Biasanya kalau dicoba anak-anak senang. Ya, ingin dikembangkan. Apalagi, Bu, ingin dikembangkan? Saya juga ingin mengembangkan peserta didik ingin lebih percaya diri melalui presentasi. Ya, bukan biasanya memang itu, Bu, ya. Percaya diri siswa, ya. Nah, selanjutnya saya ingin pembelajaran itu berdiferensiasi. Saya Diferensiasi ingin, apa, Bu? Iya, saya ingin mengembangkan diferensiasi konten. Oh iya, diferensiasi konten. Ya, di awal. Sehingga saya mempersiapkan siswa HP, menyuruh siswa mempersiapkan HP-nya. Jadi itu tadi di area pengembangan yang Ibu ingin capai nanti di. Baik, selanjutnya strategi-strategi apa sih yang Ibu persiapkan nantinya? Saya ingin menggunakan metode cooperative learning. Cooperative learning. Pembelajaran kelompok. Ya, kalau bisa dijelaskan yang seperti apa itu? Iya, cooperative learning itu pembelajaran kelompok dengan saya menggunakan metode soft card, bermain kartu. Saya menyiapkan kartu-kartu inspirasi. Nanti siswa akan memilah-milah kartu itu yang mana termasuk ciri-ciri dan yang mana termasuk fungsi. Dan saya juga menyiapkan di dalamnya yang bukan termasuk, ada pengecohnya, ada yang tidak termasuk ciri dan ada yang tidak termasuk fungsi. Siswa menghiraukan saja yang tidak masuk di keduanya itu. Jadi dia siswanya nanti menempelkan. Iya. Kemudian itu siswa yang menempelkan cepat dan benar, saya akan memberikan penghargaan dan saya siapkan berupa bintang-bintang. Oh ya, bintang, kasih penghargaan kepada siswa. Masih ada lagi, Bu, yang dipersiapkan itu? Saya ingin bentuk penilaian pengetahuan. Oh, pengetahuan. Ya, itu dengan siswa mengetahui pengertian, ciri-ciri dan fungsi teks cerita inspiratif. Daftar nilai pengetahuan itu yang juga dipersiapkan dia pada saat apa itu Ibu menilai itu apakah selesai ataukah pada saat belajar kelompok begitu atau bagaimana? Ada pada saat belajar kelompok, yaitu tentang bagaimana kerjasamanya. Kemudian bagaimana tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas, dan ada juga tugas akhir, asesmen akhir dalam bentuk LKPD. Oh, jadi Ibu mempersiapkan juga LKPD-nya begitu. Iya. Oh iya. Ada juga alternatif penilaian di dalam. Oh, begitu ya, Bu. Jadi Ibu mempersiapkan lagi itu asesmen awal, kemudian asesmen akhir juga, ada LKPD-nya, kemudian mempersiapkan itu kartu-kartunya. Ya. Baik, itu saja untuk bincang-bincang kita hari ini. Ibu rencananya masuk tanggal berapa ya? Tanggal 20 Februari 2024. 2024. Tepatnya hari apa itu, Bu ya? Hari Kamis. Hari Kamis kelas 9B. Kelas 9B. Pukul berapa, Bu? Jam pertama kedua berarti pukul 7.30 sampai 8.30.
850. Salib panggang. Firman Raya. Baik, terima kasih Bu atas waktunya untuk hari ini. Kita akan bertemu lagi insya Allah di observasi kelas pada tanggal 20 Februari hari Kamis di kelas 9. Terima kasih. Insya Allah, terima kasih. Siapa yang tidak hadir hari ini? Melatih. Sudah. Itu saja yang tidak hadir. Baiklah. Sebelum kita belajar, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan pada hari ini untuk belajar. Dan sebelum kita belajar, kita akan awali dengan tes kuisis dulu, tes awal. Join main kuisis. Sudah masuk, silakan tulis 5, 6, 0, 3, 8, 8. Ya, tulis mulai kerja, tulis nama, mulai kerja, silakan kerja. Tulis semua tak? Tulis semua kita masuk semua lagi. Oke, mulai. Oke. Ya, waktunya. Yang mana? Oke. Yang nomor 1 adalah Deswita Adria. Nilai kelas 44%. Bagaimana hari ini, sudah siap untuk belajar? Ya. Tanya sudah siap, bukunya sudah harus ada di atas meja. Sudah ada bukunya semua di atas meja? Ya. Sebelum kita belajar, apa yang telah dipelajari pada pertemuan lalu? Nah, pada hari ini kita akan belajar tidak kalah menarik dengan teks. Bahkan di usia kalian yang kelas 9 SMP adalah usia yang cocok sekali dengan tes kita hari ini, yaitu tes konsentrasi. Namun sebelumnya, silakan berdiri dulu, kita akan fokus pada pembelajaran. Silakan berdiri. Dengarkan Ibu, kalau Ibu mengatakan pegang hidung, silakan pegang hidung. Kalau Ibu katakan pegang mata, pegang kepala, pegang pundak teman. Tapi jangan lakukan apa yang Ibu lakukan. Paham? Dimulai. Pegang hidung, pegang hidung, pegang mata, pegang kepala, pegang kepala, pegang kepala, pegang mata, dan hidung, pegang pundak teman, pegang pundak teman, pegang mata, pegang
mata, telinga, telinga, mata. Oke, sudah siap. Kita ambil semua berkonsentrasi untuk belajar. Oke, baiklah anak-anak. Alhamdulillah sudah siap belajar. Nah, saya mau tanya dulu sekarang sebelum kita masuk ke materi. Siapa yang pernah melihat ada pengemis di rumahnya atau ada pengemis di jalan? Siapa? Angkat tangan. Siapa? Oke, berarti setelah Anda melihat pengemis itu, apa kesan yang timbul di dalam hati kalian? Kasihan. Apalagi ingin membantu. Ingin membantu. Iya, berarti itulah yang kita mau pelajari kali ini adalah teks inspirasi, menginspirasi untuk membantu tadi. Iya, oke, kalian hebat. Sekarang kita akan mempelajari teks inspirasi. Tujuan pembelajaran mengidentifikasi ciri-ciri dan fungsi teks cerita inspirasi. Ternyata fungsi cerita inspiratif itu mempunyai juga fungsi ya. Iya, Pak. Apa sih yang kira-kira yang sudah tahu apa fungsi cerita inspiratif? Menginspirasi, apalagi? Memberi semangat, oke, apalagi? Memberi motivasi terhadap apa yang telah dibaca atau dipelajari. Kita beri apresiasi untuk temannya semua. Sebelum kita lanjut, naikkan HP-nya. Silakan nonton video yang telah Ibu bagikan di grup. Dan yang suka membaca, buka teks halaman 149. Atau tonton dulu itu sebentar kita itu tonton. Sudah lihat videonya? Ada di grup. Pesan apa yang timbul setelah kita menonton itu? Pesan apa? Oke, sudah? Oke, sudah. Siapa yang bisa memberikan kesan apa setelah ditonton? Iya, silakan. Apa? Iya, jangan mudah menyerah. Kenapa Anda katakan begitu? Coba ada yang tahu? Petani yang kehilangan jam. Petani yang kehilangan jam, akhirnya dicari dan dicari, ada anak yang membantu. Oke, kita beri aplaus untuk temannya. Sekarang kita akan masuk menentukan ciri-ciri dan fungsi teks cerita inspiratif. Tolong dibantu Ibu dipasang di sini kelompok 1. Oh, kita akan membagi kelompok dulu yang beranggotakan 5 orang.
Bagi kelompok dulu. Ini bisa 1, 2, 3, 4. Tati. Kelompok berdiri nggak? Tati. Berdiri semua, keluar dari kelasnya, keluar dari kursinya. Kemudian kelompok 2, Arfan Hidayat, Muhammad Akram, Tiara Ramli, Aira Dwi Pertiwi, kemudian apa itu? An-Nasiwa. Kemudian Nur Asia. Sampai nama begitu ya. Kemudian kelompok 3, Muhammad El, Andi Ilmi, kemudian Muhammad Rasya, Muhammad Syahrul Amin, Nilan Zahia, kemudian Nur Aisyah. Silakan bergabung kelompok 1. Kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Kelompok 4. Oke, yang tidak bermain silakan berkelompok di sini. Yang tidak ikut kuis. Yang tidak ikut kuis silakan kelompok di sini. Kasih 2 kelompok yang tidak ikut kuis. Coba perhatikan, ini ibu mempunyai amplop yang berisi kartu inspirasi. Kartu inspirasi di sini ada yang mau masuk di ciri-ciri tes inspirasi, ada yang masuk di fungsi, dan juga isinya ini ada yang tidak masuk di ciri-ciri, ada juga yang tidak masuk di fungsi. Abaikan saja, ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan 1 amplop. Silakan kerjasama dengan kelompoknya, pisahkan, pilahkan. Oh, ini yang masuk di ciri-ciri, ini yang masuk di fungsi. Kalau itu memang tidak masuk di fungsi, abaikan saja. Paham? Ada yang mau bertanya sampai di sini? Oke, saya berikan kelompok amplop 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Silakan dibuka amplopnya. Apa isinya amplop? Apa isinya amplop? Ini adalah kartu inspirasi. Silakan dipilah-pilah kerjasama dengan temannya, melihat yang mana masuk di ciri-ciri, yang mana masuk di fungsi. Kalau misalnya ini tidak masuk di fungsi, abaikan saja, tinggalkan saja di bidang. Kemudian, kalau sudah sepakat dengan temannya, silakan berlomba masang di atas. Siapa yang paling cepat dan benar itu akan diminta. Oke, silakan bekerja secepatnya berlomba. Ya, bila silakan. Ya, berdasarkan teks cerita inspiratif yang sudah ditonton tadi atau yang sudah dibaca. Diingat tadi yang sudah ditonton, yang sudah dibaca. Ya, berdasarkan ciri. Ibu katakan ada pengecohnya. Kalau tidak masuk di ciri dan tidak masuk di fungsi, abaikan saja, tinggalkan saja di tempat dulunya. Tidak usah dipasang. Cepat, siapa yang paling cepat saya akan berikan bintang. Cepat dan benar. Sudah, silakan pasang kelompok 1. Cepat, siapa yang benar? Sudah. Ya, kelompok 5, masang cepat. Kelompok 5. Siapa yang sudah terpasang dengan cepat saya beri bintang satu. Lomba. Kalau
Yang tidak masuk abaikan saja ya. Yang paling cepat selesai kelompok 3, kita akan lihat nanti kemenangan. Sudah, kelompok 1 silakan dulu. Kelompok 1 silakan dulu, yang sekarang selesai. Oke, ternyata yang paling cepat selesai adalah kelompok 5. Kita beri bintang kelompok 5. Maju tempel. Ini ada. Ya, dan siapa nanti yang benar akan dapat bintang lagi. Ya sudah. Oke, masih ada bertahan kelompok 3. Dan kelompok 1 memeriksa pekerjaannya kelompok 2. Kelompok 2 memeriksa pekerjaannya kelompok 1. Ambil. Kemudian kelompok 2 silakan periksa, kelompok 3 silakan ambil kelompok 2. Silakan periksa. Kelompok 4 ambil pekerjaan kelompok 3. Silakan. Kelompok 4 kamu periksa ya. Kalau pendapat ada yang tidak sependapat, ini yang tidak sudah. Untuk memeriksa pekerjaannya kelompok 5, apa tanggapannya? Kalau sependapat katakan saja sependapat, tidak. Baik, silakan komentar dari kelompok 1 tentang pekerjaannya kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dari jawaban kelompok 5 saya tidak sependapat. Bagian mana? Oke, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Pendapat dengan kelompok 4 dikarenakan memiliki perbedaan dengan Ya, ada di mana? ciri-ciri Bagian mana? cerita Iya. Aplaus untuk kelompok 5. Yang benar ciri-ciri silakan diperiksa kerjanya. 1. Memiliki judul dan alur yang menarik. Siapa yang benar kasih benang temannya. 1. Memiliki judul dan alur yang menarik, kasih benang temannya. Ada? Oke. Yang kedua, bersifat naratif, berisi uraian atau rangkaian kejadian dalam hidup seseorang. Ada? Oke. Yang ketiga, isi cerita mampu mengedukasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, tidak salah. Kemudian, pesan yang disampaikan secara implikatif dan memiliki kata yang menyentuh hati. Ada? Oke. Ciri-cirinya ada 6. Nah, sekarang kita melangkah ke fungsi. Fungsi hanya 1, yaitu untuk memberikan motivasi dan seringkali berfokus pada pengalaman hidup, gaya dan prinsip yang menginspirasi dan memberikan semangat meraih mimpi, menghadapi tantangan dalam kehidupan. Yes. Ada yang benar semua? Ada yang benar semua? Oke, pembelajaran hari ini saya beri kesempatan siapa yang mau menyimpulkan ciri-ciri dan fungsi tes diskusi. Oh ya, silakan Ana Siwa. Ciri-ciri
membantu untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Ide medis dari fenomena dalam masyarakat kita yang disampaikan sudah Ternyata ciri-ciri dan pengertian tes diskusi kalian telah memahami melalui kartu inspirasi. Oke, kita berdiri dulu untuk menyanyi, menghilangkan ketegangan. Stres. Lanjut ke LPD. Oke, kita akan menyanyikan lagu Profil Pancasila. Oke, 1, 2, 1, 2, ya. Belajar Pancasila, beriman bertakwa pada Tuhan dan Esa, berpala mulia, berkeadilan doa, gotong royong mandiri, kreatif dan bernada kritis. Oke, terima kasih. Silakan. Ibu telah siapkan 2 teks. Yang 2 tes ini diantaranya ada teks cerita inspiratif dan ada yang bukan. Nah, nanti kalian akan menempel teks cerita inspiratif disertai dengan alasannya di bawah. Dipahami? Oke, silakan. Saya berikan kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, bagaimana cara kerjanya sudah ditahu? Silakan dibaca kedua teks yang telah Ibu siapkan. Yang satu berjudul Beda Bersekolah dan yang satu berjudul Petani dan Tukang Roti. Silakan, kita harus terlalu antusias dalam belajar. Kita selalu antusias dalam belajar. Inspiratif yang mana bukan? Ini ada lem tersedia. Mana lem? Digunting yang mana cerita inspiratif yang mana? Yang masuk inspiratif ditempel dan disertai alasan di bawahnya. Saya akan berikan bintang ya. Kami bintang yang telah selesai dan yang paling pertama dapat bintang terakhir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membagikan hasil saya dari Adi Nasr Jawa, Muhammad Suri Ramadan, Muhammad Hasan, Firda, Sita Delia. Dari kelompok 1. 1. Tentukanlah yang termasuk di teks cerita inspiratif dan tempelkan pada kolom bawah. Alasan. Jawab 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alasannya untuk memberikan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. yang ditentukan pada undang-undang batasan berbeda sekolah. Alasannya untuk memberikan motivasi dan inspirasi pada pelajar, kita yang kembali pada pengalaman, kegiatan visi dan inspirasi, dan memberikan semangat kepada pembaca untuk meraih mimpi. Kelompok 5, silakan duduk. Dari pekerjaan temannya. Silakan mengumpul LKPD-nya. Dino memilih teks petani dan tukang roti, benar. Kemudian alasannya untuk mengajak seseorang mengajarkan kebaikan. Petani seperti dia tidak mengetahui timbangan, padahal dia memberikan seperti apa yang telah diberikan. Dia memilih dan kelompoknya siapa lagi yang benar? Berapa bintang? Kelompok 1 mendapatkan 2 bintang. Nah,
kelompok 41 dan diraih oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 5. Kita beri aplaus dulu. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Tolong silakan ditunjukkan pembelajaran kita hari ini. Menyimpulkan pembelajaran kita hari ini memiliki judul dan alur yang menarik. Ciri-ciri memiliki judul dan alur yang menarik. Oke, benar. Isi simpati, kepedulian maupun Iya. empati, cerita maupun motivasi pembaca untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Oke. Pesan yang disampaikan secara implisit dengan memilih kata-kata yang menyentuh hati. Oke. Kemudian kita melangkah ke fungsi. Fungsinya untuk memberikan motivasi dan inspirasi kepada cerita ini seringkali nyata atau fiksi yang menginspirasi dan memberikan semangat kepada pembaca untuk meraih mimpi dan menghadapi tantangan dalam kehidupan. Oke, terima kasih banyak kepada teman kita. Bagaimana pembelajaran kita hari ini? Baik. Apa yang membuat Anda senang? Apa yang membuat Anda senang? Bagaimana caranya? Bagaimana bermain kartu? Baik atau tidak? Baik. Mau dilanjutkan pembelajaran seperti itu? Oke. Antusias dalam belajar? Ya. Masih ada kesepakatan kelas kita yang belum dilaksanakan? Masih. Jadi rencananya untuk bagaimana? Iya, pembelajaran ke depan akan lebih digiatkan lagi. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran, terlebih dahulu Ibu akan menggunakan teks akhir. Naikkan HP-nya kembali. Naikkan HP-nya kembali. Kita akan kuis. Teks. Sudah siap? Mulai. Berarti berhasil pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita sama-sama berdiri dulu untuk rileks kembali. Kita akan kembali menyanyi dulu berdoa. Berdiri. Semua bernyanyi. Belajar Pancasila, terima dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkepentingan global, gotong royong mandiri, kreativitas berhalang kritis. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran kita hari ini, marilah kita sama-sama berdoa agar apa yang telah kita pelajari Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satriawati Iskandar, calon guru penggerak angkatan 9, coaching pasca observasi kelas. Selamat menyaksikan. Ibu Tati, apa kabar Ibu Tati? Alhamdulillah baik. Ya, baik. Kemarin waktu hari Kamis lalu kita sudah melakukan observasi kelas. Nah, sekarang Ibu, saya ingin tanya-tanya dulu bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kelas kemarin. Ya, alhamdulillah saya merasa senang karena bisa diobservasi oleh teman saya sendiri. Nah, di situ Ibu kemarin saya melihat area yang akan dikembangkan di situ pemanfaatan aplikasi Quizzes di tes awal. Menurut Ibu bagaimana? Menurut Ibu itu apakah efektif ataukah bagaimana? Baik, alhamdulillah. Kalau menurut pengamatan saya kemarin waktu observasi, saya sangat bersemangat karena pada saat saya melakukan kuisis ternyata siswa saya berlomba untuk mengerjakan. Tapi sedikit kekurangan, ada yang siswa yang tidak menggunakan HP. Kemudian pada saat saya melihat siapa yang ranking dan menyebutkan yang rankingnya, ternyata berteriak dengan senangnya siswa. Jadi saya merasa senang sekali melihat siswa bersemangat untuk belajar. Tadi Ibu mengatakan ada yang tidak menggunakan HP. Bagaimana tindakan Ibu pada saat misalnya tadi ada siswa yang tidak menggunakannya? Atau apa tindakan Ibu atau apa rencana ke depannya nantinya? Kalau rencana saya, insya Allah saya berusaha mencari jalan keluar bagaimana yang tidak punya HP itu bisa bergabung untuk melaksanakan kuisis. Karena dengan kuisis sepertinya di awal pembelajaran siswa sudah antusias untuk mengikuti pembelajaran. Ya. Jadi rencananya untuk ke depan untuk rencananya nantinya untuk agar siswa semuanya harus ikut, apakah menggunakan handphone atau apa yang akan Ibu lakukan nantinya itu? Kalau memang tidak bisa menggunakan handphone, saya bisa mengikutkan saja kepada teman dekatnya supaya bisa melihat, oh yang mana ini benar, oh ini silakan tulis ini juga. Ya. Kalaupun tidak ada namanya muncul, mungkin saya bisa, oh ini kerjasama dengan ini karena berdekatan. Bisa kelompok, versi kelompok ya. Si berdua misalnya. Baik. Kemudian di bagian saya melihat Ibu berdiferensiasi konten kemarin itu. Nah, bagaimana Ibu melakukan itu? Apakah Ibu sudah merasa diferensiasi saya ini sudah berhasil atau kalau menurut saya sendiri, kalau diferensiasi kemarin belum terlalu bagus. Kenapa? Karena saya menggunakan diferensiasi konten itu yang tidak punya, bukan berarti yang tidak punya HP, tetapi saya kelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman di quiz awal. Tingkat pemahaman yang benar saya satukan satu kelompok. Begitu juga kelompok yang menengah saya satukan kelompok. Kemudian yang tidak menggunakan HP saya satu kelompok juga karena otomatis tidak ada namanya. Kemudian setelah itu saya memberikan membagikan video untuk dicermati. Kemudian buku teks yang tidak mencermati video, mencermati teks cerita inspiratif itu. Kemudian saya memberikan LKPD berdasarkan teks yang sama. Ternyata hanya 3 kelompok yang berhasil menjawab dengan benar dan tepat waktu, dan 2 kelompok yang belum benar dan agak lambat pengerjaannya. Jadi mungkin saja jika seandainya diferensiasinya bagus, misalnya tingkat pemahaman yang agak sedikit kurang, saya berikan teks misalnya yang agak mudah sedikit, mungkin saja bisa tercapai semua. Itu saya anggap artinya belum maksimal.
Jadi yang ingin Ibu perbaiki untuk diferensiasi tadi itu yang ingin yang akan diperbaiki atau rencana selanjutnya yang akan diperbaiki Bu untuk agar diferensiasinya bagus. Ya, Oke, tercapai bisa tujuan pembelajaran. ya. Oke, saya berencana misalnya saya kelompokkan tingkat pemahaman yang tinggi, saya berikan agak teks yang agak nyimpang sulit-sulit menurut Ibu. Kemudian kalau yang misalnya tingkat pemahaman yang rendah, saya satukan kelompok. Kemudian saya memang memberikan teks yang gampang dicerna dan langsung intinya bahwa oh ini cerita inspiratif karena tokohnya menarik, ada simpati, ada empatinya, begitu. Jadi langsung bahwa oh ini, biarpun tidak berpikir panjang, sudah menentukan bahwa oh ini cerita inspiratif. Jadi tadi kan mengelompokkan, bagaimana Ibu mengelompokkan, apakah berdasar pengamatan sehari-hari Ibu ataukah berdasarkan di saat ingin mengelompokkan siswa yang rendah, yang sedang, pemahamannya atau Saya berdasarkan dari tes awal tadi, kuisis. Yang misalnya yang menjawabnya cepat dengan tepat di kelompok 1. Begitu juga seterusnya sampai yang tidak ada namanya di situ, berarti tidak ikuti kuisis, saya jadikan kelompok terakhir. Jadi itu saya katakan bahwa kelompok 1 ada tingkat pemahaman yang tinggi menurut saya. Kalau yang tidak menjawab dengan benar atau bahkan yang menjawab tidak ada jawabannya, saya masukkan di tingkat pemahaman yang agak rendah. jadi seperti itu awal dari apa namanya mengelompokkan tes awal. Ya. Nah setelah Ibu kemarin itu melakukan respon siswa itu di saat beraktivitas itu, bagaimana responnya itu? Kalau menurut saya, alhamdulillah saya melihat karena kemarin saya pakai metode karso, kartu inspirasi. Ada kartu di situ yang saya masukkan di dalam amplop. Kemudian setelah saya bagi kelompok, saya berikan setiap amplop ke setiap kelompok, di mana amplop itu saya berikan arahan bahwa amplop itu berisi kartu inspirasi. Nah, nantinya kartu inspirasi itu Anda berdiskusi dengan kelompoknya untuk memilah-milah yang mana masuk ciri-ciri teks cerita inspiratif, yang mana masuk fungsi, dikelompokkan diskusi dengan temannya. Dan ada juga saya ambilkan kartu inspirasi pengecolnya, yang memang pengecolnya tinggalkan saja di kursi, tidak usah ditempel karena Ibu telah menyiapkan media tempel di papan tulis. Jadi nanti setelah mencermati tadi teksnya inspiratif bahwa oh ini ada empati, ini masuk ciri, oh ini ada menimbulkan motivasi, oh ini masuk fungsi. Jadi setelah misalnya kamu sepakat bahwa ini ciri, ini fungsi, silakan berlomba maju ke depan untuk menempel. Setelah itu antusias, oh ternyata sudah selesai Bu, sudah selesai, silakan tempel di atas. Siswa antusias untuk menempel kartu yang Ibu siapkan, media tempel. Ya. Baik. Kemudian saya melihat sebelum kita ini ada yang ingin dikembangkan rasa percaya diri siswa. Nah, di saat presentasi kemarin itu Bu, ada saya lihat dikasih tepuk tangan. Bisa dijelaskan saya terkesan sekali karena itu pada sebelumnya saya menggunakan metode-metode dengan quiz awal itu siswa termasuk tidak diperhatikan maunya main-main apa. Tapi setelah saya memakai metode itu, kartu ditempel-tempel kemudian berlomba, ternyata dia masuk di kelompok rendah laki-laki. Biasanya kalau bercampur laki-laki perempuan, dia tidak mau presentasi, diserahkan ke perempuan saja. Kenapa justru dia mengambil nanti saya presentasi. Jadi itu saya terkesan itu namanya derby kelas 9B. Biasanya itu tidak pernah tampil. Kenapa justru dia mau mempresentasikan pada saat kelompoknya nanti. Jadi itu saya terkesan. Artinya sudah ada percaya diri. Itu saya juga kenapa ini Bu Martati begitu senangnya melihat si ini ke depan presentasi. Ternyata seperti itu. Ya, tidak pernah sebelumnya, tidak pernah. Bahkan selalu dekati kenapa tidak dikerjakan, tapi kenapa justru pada saat kita bermain dia yang paling dia ingin tampil sendiri. Jadi mendengarkan dari keseluruhan tadi apa rencana kemudian yang akan
untuk aksi nyatanya nanti misalnya tadi akan apa gitu untuk pertemuan untuk memperbaiki lah apa yang akan ibu lakukan nanti. Saya akan mencari teks yang agak sulit, kemudian teks yang memang gampang, supaya misalnya dalam LKPD nanti menentukan teks cerita inspiratif, kemudian alasannya siswa dapat menanyakan. Nah, kemudian yang misalnya yang saya anggap agak rendah pemahamannya, langsung teks yang gampang dicerna bahwa oh ini cerita inspiratif dari judulnya saja. Pengemis meminta itu kan penulis ada rasa empati, jadi sudah ada judul, oh iya ini yang cerita inspiratif. Itu memilah teks yang berdasarkan tingkat pemahaman. Jadi itu sudah memenuhi kebutuhan. Iya, misalnya kalau memang tingkat pemahaman sulit bisa dia dapat, kalau bisa dia Baik, kita akan bertemu rencana selanjutnya untuk nyatanya yang akan dilakukan nanti di kelas ibu kelas 9B kembali 9B kembali pada hari Kamis. Ya, baiklah, itulah tadi perbincangan saya bersama Ibu Martati SS mengenai coaching pasca observasi kelas. Untuk itu saya persilakan juga kepada Ibu Nikmawati, siapa tahu ada yang ingin disampaikan. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum saya memberikan sedikit mungkin tambahan atau arahan atau mungkin masukan, saya apresiasi luar biasa dulu kepada coaching dan coachingnya, Masya Allah luar biasa sekali, mengalir sendiri percakapannya terkait dengan praktik pembelajaran yang pernah dilakukan, dan saya merasa sangat mendengarnya itu wow luar biasa, dari ada siswa yang tidak aktif menjadi sangat antusias belajar dengan melihat pembelajaran yang dilakukan oleh ibu coachingnya Ibu Satriawati ini, pembelajaran berdiferensiasi menggunakan kartu inspirasi, Masya Allah sekali, dan media tempel. Pelaksanaan coachingnya alhamdulillah 8 prinsip coaching terpenuhi dengan baik. Ada Ibu Satriawati tidak menyalahkan coachingnya, ada kesadaran bersama pada saat melaksanakan coaching dan fokus pada solusi. Ada tantangannya juga, ada tindak lanjutnya juga ke depannya bagaimana, dan si coach ini tidak ada perasaan dia lepas lah menceritakan dia keadaan di dalam kelas. Iya betul, kegiatannya di dalam kelas. Kemudian Bu Satriawati juga menggali potensi dari ibu berdasarkan dari pembelajarannya. Saya sangat mengapresiasi sekali. Menurut saya Ibu Satriawati melaksanakan coaching sudah sangat luar biasa. Tinggal nanti kita terapkan kepada rekan-rekan lain, dan ibu juga yang di coaching pemahaman terkait pembelajaran berdiferensiasinya juga sudah sangat luar biasa sekali, menerima umpan balik juga dari Bu Satriawati. Semoga kedepannya pembelajaran ibu di kelas semakin lebih berkembang lagi siswanya, lebih ada lagi metode-metode baru yang ibu dapatkan dalam pembelajaran. Ya, mungkin itu saja, dan mungkin nanti ibu bisa berbagi nih dengan rekan lain di komunitas. Tak, wah saya di kelas ini saya laksanakan pembelajaran seperti ini, siswa yang tidak ada rasa percaya dirinya, kenapa bisa langsung dia tanpa disuruh, tanpa diminta dia ingin aktif seperti itu. Baik, itu saja mungkin dari saya, Bu. Sangat luar biasa sekali pembelajarannya. Saya sangat terinspirasi dari ibu ini terkait kartu inspirasinya atau karsof ya, tidak salah ya. Oke, baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah demikianlah
coaching pasca observasi hari ini bersama saya Satriawati Iskandar dan rekan Marta kerja Tiestes dan ibu praktik yang baik Bu Nikmawati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.